sudah lebih plong, lebih tenang. Saya lebih sudah istilahnya tuh sudah yakin, insya Allah kalau ya kita ada niatan tulus, insya Allah saya yakin. Insya Allah saya yakin. Saya ingin hutang saya secepatnya kalau bisa 10 Desember 2022 harus lunas. Sebenarnya saya berharap mudah-mudahan hutang saya jangan sampai dibawa ke mati. Jangan anak-anak saya yang menanggung beban hutang saya. Masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salha. Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya baru kenal MTR ini, sebenarnya sudah kenal lama. Setahun yang lalu sudah pernah sering buka YouTube. Saya kenal itu. Saya sampai sering buka-buka mau tidur itu buka dulu. Lihat kok ada ya bisa aneh gitu, ada apa acara utang sampai ini kok bisa lunas dalam jangka yang pendek. Terus jadi pertanyaan saya, ini di mana, ini apa, komunitas apa, saya bilang. Apa kepengen saya itu waktu itu pengen, itu sudah setahun yang lalu kepengen itu. Saya tuh pengen tapi saya bingung kemana mencari ini, kemana. Itu masih saya waktu itu masih lancar ya, masih lancar usaha saya masih dikatakan masih di atas, masih rame, belum COVID belum, masih bagus gitu. Jadi bingung saya tuh, tapi oleh karena saya sering ada ikut pengajian, sering disentilnya ustadz-ustadz, itu sudah mulai hati itu mulai sudah oh ya ini oh ya, oh berarti saya salah kemarin, oh ya kemarin. Tapi kemarin saya ini melakukan ini karena ibaratnya keadaan terdesak. Kita mungkin ya terlalu kebanyakan beli barang kemarin. Kita tidak menunggu pasar yang agak sepi. Akhirnya kita membuka kayak giro gitu dengan orang. Disitulah mulai timbul masalah-masalah saya kemarin. Saya harus membayar utang saya giro itu harus sesuai dengan tanggal-tanggal, dan di situ yang mulai sudah awal mulanya usaha saya itu yang sudah mulai masalahnya yang paling banyak di situ. Saya harus memikirkan pembayaran giro itu harus tiap hari memikirkan. Sampai-sampai itu tidak ada lagi untuk pikiran tahunya giro aja kemarin. Sampai saya akhirnya berpikir, kalau gini terus saya tidak sampai kapan saya bilang kayak gini, sedangkan suami saya sudah meninggal. Saya takutnya kemarin seandainya saya tidak sampai berumur panjang, gimana nasib anak-anak saya. Itu yang pikiran pertama saya kemarin. Terus saya tidak enak juga sama keluarga, sama anak-anak, terutama anak-anak yang sering merasa tertekan, terus ikut juga memikirkan gimana cara membayar ini. Di sini saya yang mulai tertekan, mulai saya buka giro itu saya mulai sudah tertekan banget. Sampai saya berpikir, saya tidak ada jalan lain lagi selain saya harus menjual aset-aset saya. Kebetulan aset saya ada rumah, tanah, gudang, kemarin sama toko. Saya berpikir gini, berjual toko, saya sudah bisa melunasin semua utang saya. Bisa melunasin semua pikiran saya, harapan saya. Tapi ternyata saya tidak mampu. Tidak mampu, itu harapan, tapi ternyata tidak mampu. Sampai-sampai saya nekat akhirnya jual toko untuk melunasi, ternyata tidak bisa juga menutupi semuanya. Gudang saya, tanah saya habis. Tinggal sekarang cuma satu rumah lagi, dan itu pun sudah mau saya aset mau jual, tapi sampai sudah setahun yang lalu sampai sekarang itu masih belum terjual semua. Dan akhirnya saya jual toko 2, harapan saya bisa lunasin semua, ternyata tidak mampu. Hanya beberapa bank yang saya lunasin, tinggal masih ada satu, dan ini satu jalan saya jual toko. Tapi kalau saya jual rumah pun kayaknya tidak menutupi karena terlalu besar, masih ada aset hutang yang besar daripada aset saya.
Itu maksud saya. Akhirnya saya tidak sengaja, saya mungkin ya pas waktu jual aset itu mungkin ada pemilih saya yang tahu bahwa saya tidak kerja lagi selama dari bulan 1 sampai ini bulan 6 saya tidak kerja lagi, saya hanya tinggal di rumah. Ya masih ada di rumah sih, ada jual kayak online apa segala itu. Cuman itu ya tidak mencukupi semuanya. Tidak mencukupi seperti yang kita harapkan di toko. Jadi kita untuk bisa bertahan di situ aja kita masih jual aset rumah, aset barang-barang yang di rumah, apa segala macam. Gitu. Sampai akhirnya yang tanggal yang sudah tidak bisa lagi untuk melunasin utang di bank saya tinggal 1 lagi, ya hasilnya rumah saya yang akhirnya mereka mau lelang. Tapi saya udah pasrah, terserah Allah. Sampai akhirnya saya ada dikenalkan sama orang pemilik dari Banjarmasin, bahwa dia yang mengenalkan dengan orang MTR kemarin yang berasal dari Pangkalambun, Ibu Haja Wahidah. Saya berusaha mengontak beliau. Habis itu saya disuruh beliau kalau bisa ke Pangkalambun. Saya seumur belum pernah ke Pangkalambun, itu perjalanannya 10 jam. Hari itu saya langsung besoknya saya berangkat, apa pikir panjang, dalam kandasan keuangan saya lagi. Keuangan saya hampir gimana ya, ibaratnya tuh nol. Tabungan saya tuh nol. Untuk berangkat itu aja saya harus jual TV terakhir. TV terakhir saya di rumah itu untuk beli tiket bis itu ke Pangkalambun. 2 anak saya sampai di sana ketemu. Itu alhamdulillah ketemu bus itu langsung dipertemukan dengan orang yang sudah alumni IBL, MTR itu. Saya diberikan pencerahan di sana, diberikan gini, Bu Haji harus ikut ini. Kebetulan ada dapatnya hari ini kan tanggal 9-10, ya Bu Haji harus ikut dengan ini. Di situ saya sudah mulai itu aja saya sudah pokoknya kayak enak gitu. Enak banget. Belum 4 apa ini belum, tapi baru kayak selesai kayak dari ke hati ngobrol itu sudah terasa enak, sudah rasa plong. Udah nggak mikirin lagi nih yang masalah bank, masalah utang tuh nggak mikirin. Itu singkat cerita ya akhirnya saya bisa untuk ya berangkat ini itu mungkin atas kehendak izin Allah. Pada di situ saya sudah tidak punya apa-apa sama sekali untuk berangkat, kekuasaan Allah aja. Untuk jalannya saya bilang tidak punya apa-apa untuk tiap kebutuhan hari-hari aja saya bingung. Tapi entah dari mana rezeki itu ada aja untuk kebutuhan hari-hari cukup. Cuma untuk bayar utang itu yang nggak bisa. Kasihan sama orang-orang yang mungkin ya merasa kesal dengan saya, terjalinnya apa. Tapi terus terang ya niatan kita sih nggak ada yang nggak ingin mau bayar utang. Semuanya pengen. Cuman untuk menyelesaikan itu saya yang masih bingung. Harapan saya jual aset bisa melunasi semua. Ternyata aset saya lakunya tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan. Sekarang saya mau jual aset lagi 1, ternyata tidak laku sampai akhirnya mau diambil bank. Dan sekarang ini pun sudah saya pasrah dan selalu berdoa supaya ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah saya akhirnya diizinkan Allah bisa hadir di sini. Entah kenapa saya juga bingung. Terus itu kekuasaan Allah untuk jangankan untuk beli beli tiket, beli apalagi bayar ini. Untuk biaya hidup aja sehari-hari kita masih ada orang yang ngasih, ada orang beri ini, alhamdulillah. Jadi rasanya kada mungkin hadir di sini, tapi alhamdulillah berkat kuasa Allah Ta'ala, niat kita tulus ingin menyelesaikan semua. Akhirnya dimudahkan bisa hadir di saat ini. Alhamdulillah setelah dapat hadir di sini, lebih lega lagi, lebih enak. Ternyata saya lebih kecil dari bandingan teman-teman saya. Teman saya ternyata lebih banyak lagi yang masalahnya lebih banyak dari saya. Yang lebih besar utang-utangnya dari saya. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur untuk saat ini hati saya sudah lebih plong, lebih tenang. Saya lebih sudah istilahnya tuh sudah yakin insya Allah. Kalau ya kita ada niatan tulus, insya Allah saya yakin. Insya Allah saya yakin. Saya ingin utang saya secepatnya kalau bisa 10 Desember 2022 harus lunas. Insya Allah. Ya Allah. Insya Allah. Besar harapan saya ingin ikut lagi DPR. Yang tanggal berapa ini nanti akan diadakan? 28 TBR. Saya pengen benar-benar ada rezeki saya, langkah saya ke sini.
Karena di situ materinya solusi yang saya hadapi saat ini, masalah yang saya hadapi, di situ semua jawabannya. Mudah-mudahan insya Allah mengizinkan, mudah-mudahan saya bisa hadir ke situ. Besar harapan saya, mudah-mudahan dijawab Allah semua dosa-dosanya dan saya bisa melunasi semua utang-utang saya. Agar saya tidak istilahnya, jangan sampai saya terbawa sampai ke akhirat lah. Sebenarnya saya berharap mudah-mudahan hutang saya jangan sampai dibawa ke mati. Jangan anak-anak saya yang menanggung beban hutang saya. Demikian harapan saya, mudah-mudahan teman-teman atau kerabat-kerabat atau masyarakat yang di luar yang masih punya hutang, ayo mari bergabung sama TB MTR. Di sini pokoknya luar biasa materinya, apanya, ilmunya. Saya belum pernah seumur umur saya menangis sampai segitunya. Belum pernah saya merasakan segininya enaknya. Tapi di sini saya enak, rasa plong, rasa tenang. Walaupun beban saya ibaratnya masih banyak, tapi saya rasa hati di saat ini begitu tenang, begitu banyak teman yang masih yang bisa saling berbagi apa segala. Pokoknya teman-teman yang saudara atau kerabat yang masih ada punya masalah, mari kita bergabung bersama di sini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan semuanya agar kita tidak dapat keberkahan untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.